Oke, selamat datang semuanya di channel saya kembali. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah berbagi bagaimana cara mengolah data tabulasi ResGraph dan kemudian diimport ke dalam bentuk ResGraphic dalam project Mindscape kita. Jadi, selanjutnya kita akan masuk pada perancangan desain pit. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat layer baru pada bagian desain. Kita buat dengan nama pit limit atau opsional bagi teman-teman semua. Tapi di sini saya menggunakan nama layer itu pit limit. Yang pertama, kita akan membuat baseline untuk pit limit kita. Kita tampilkan ResGraph. Nah, jadi berdasarkan perbedaan warna pada ResGraph ini menampilkan nilai dari stripping ratio setiap blok yang sudah kita buat. Untuk perhitungan baseline sendiri, mungkin bisa teman-teman analisis kembali. Tapi di sini karena kita hanya menyontohkan step bagaimana membuat baseline tersebut supaya bisa diangkat menjadi pit design. Oke, sebelum itu untuk memunculkan garis-garis atau poin-poin yang ada pada project kita klik V pada bagian keyboard. Kemudian kita pilih titik mana yang mau kita buat untuk line. Nah, jika sudah memilih, teman-teman bisa klik S atau klik garisnya jika sudah muncul tanda lingkaran pada kursor. Di sini saya menggunakan tools S saja. Kemudian kita akan mendigitasi daerah-daerah yang akan kita jadikan baseline dari pit limit kita. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik Q untuk mengakhiri pembuatan line tersebut. Oke, jika sudah, kita bisa matikan layer ResGraph ini. Nah, di sini kita sudah punya baseline untuk pembuatan pit, atau bisa kita sebut juga ini adalah pit limit. Sebelum itu, karena kita menggunakan data biter block untuk membuat ResGraph, jadi masih belum ada nilai elevasi dari baseline kita. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu nilai elevasi dari baseline ini. Caranya biasa saya menggunakan tools drag. Jadi garis ini akan saya drag ke bagian floor dari batubara atau seam yang kita gunakan. Sebelum itu teman-teman harus punya data triangle dari data konstruknya. Di sini saya menggunakan bifloor sebagai konstruk karena kasusnya bifloor adalah lapisan batubara paling bawah. Oke, kita lanjut. Kita gunakan tools drag yang ada di sini. Kemudian kita drag. Jika teman-teman ini ada nilai di sini bisa di clear saja, kemudian pilih pada bagian surface dan pilih di sini bagian bifloor atau menyesuaikan dari konstruk teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa klik OK, kemudian kita klik garis. Nah, bisa kita cek bahwa ini sudah turun ke bagian bifloor. Nah, oke, sudah setara dengan bifloor. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dari garis yang kita buat. Caranya teman-teman bisa klik dulu garisnya, lalu klik kanan, kemudian pilih bagian statik. Nah, di sini nilai jet atau elevasi minimumnya itu adalah minus 48. Jadi nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menyamakan setiap garis atau titik yang ada pada baseline ini. Oke,
Oke, karena tadi di minus 48, mungkin kita ambil di minus 45 supaya ini adalah nilai dari saya toleransi sekitar 3 mdpl turun. Nah, ini bisa kita clearkan dulu, kemudian kita pilih yang elevation, kemudian kita tulis minus 45, kita klik OK, kemudian kita klik garis yang akan kita drag. Oke, kemudian kita cek lagi apakah garis ini sudah pada elevasi minus 45. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan di sini di nilai Z minimum, kemudian Z maksimum, dan average-nya itu di minus 45 semua. Oke, garis ini bisa kita jadikan pit line atau dasar dari pembuatan pit kita. Oke, kemudian ini juga tergantung dari analisis bagaimana bentuk dari pit teman-teman sendiri. Biasa saya pada bagian-bagian yang sangat menyudut seperti ini, saya gunakan tools curve atau kita buat lengkungan pada sudutnya. Oke, kita klik garisnya, kemudian kita klik. Nah, saya di sini akan beri nilai 60 untuk radius dari lengkungannya. Oke, kemudian kita pilih lagi garis yang bagian sini, kita buat sama, radiusnya 60. Oke, jika sudah, karena pada titik-titik ini bentuknya masih bisa dibilang mempunyai vertex yang mungkin terlalu banyak. Nah, jadi kita bisa kecilkan dulu untuk mengurangi nilai dari vertexnya. Di sini saya ulang karena ada sedikit error tadi. Oke. Nah, teman-teman kan tadi bisa klik V untuk melihat titik-titik atau vertex dari garis ini. Nah, di sini bisa dibilang ada banyak sekali titik. Biasa saya akan melakukan filter untuk setiap garis yang baru saya buat curve. Nah, kita buka ke menu edit, kemudian pilih tool pada bagian vertex dan pilih di bagian filter. Ya, ada sedikit error. Kita klik lagi. Nah, di sini biasa saya beri nilai 5 pada filter toleransinya. Oke, langsung bisa kita klik garisnya. Oke, di sini sudah berkurang. Nah, yang sebelumnya pada bagian curve ini ada banyak sekali titik dan sekarang sudah menjadi 3 titik. Oke, jika sudah, kita bisa matikan edit. Oke, kemudian kita akan buat layer baru dengan nama pit design, pit underscore design. Kemudian bisa kita pilih layer yang ini, lalu layer yang ini akan kita edit, kemudian kita copy garis ini ke dalam layer pit design. Oke, sudah kita duplicate. Kenapa harus kita duplicate? Kita buat baru lagi pada layer design untuk meminimalisir kita melakukan kesalahan. Semisal nanti ada teman-teman melakukan kesalahan pada pembuatan pit design, kita masih punya layer pit limit untuk kita melakukan pendesainan ulang. Jadi tidak perlu kita digitasi lagi, kemudian ambil baseline lagi. Nah, jadi supaya mempermudah kita dalam melakukan pengulangan jika terjadi kesalahan. Nah, jika sudah di copy, kita matikan layer pit limit. Oke, sekarang yang kita gunakan adalah layer pit design. Oke, pertama-tama kita akan mengubah warna dari line ini. Nah, karena statusnya ini adalah line awal, jadi paling bawah itu adalah posisinya kaki lereng atau two. Nah, jadi saya beri kode warna merah biasanya. Nah, dari two ini kita akan
naikkan menjadi crash. Caranya itu kita ke menu draw, kemudian kita pilih menu project. Nah, di sini teman-teman bisa, jika punya data skema, bisa diisi bagian tabel skemanya. Kemudian juga lanjut pada bagian input. Di sini karena kita melakukan manual, kita gunakan tools yang high. Jadi high ini adalah ketentuan tinggi jenjang kita, kemudian Project Angel ini adalah single slope dari setiap bench kita. Di sini saya gunakan tinggi bench itu 10 meter, kemudian single slope-nya adalah 60 derajat. Oke, bisa kita klik OK, kemudian kita klik garis, lalu kita seret ke bagian luar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah sesuai dengan apa yang kita tentukan. Oke, lanjut. Di sini kita ubah juga warnanya menjadi warna hijau atau crash, warna crash. Kemudian kita akan melakukan pembuatan to dari crash yang baru kita buat. Kita pilih ke menu draw kembali, kemudian klik offset. Nah, di sini pada bagian saya menggunakan offset normal. Jadi di stand-nya kita pilih berapa ketentuan lebar bench kita. Di sini saya menggunakan ketentuan itu 6 meter. Jadi langsung klik OK, kemudian kita klik garis crash tersebut, lalu kita seret ke bagian luar. Nah, kita bisa edit juga warnanya langsung. Oke, nah sini teman-teman bisa lihat, dia sudah sejajar dengan crash yang kita buat tadi dengan lebar itu 6 meter. Selanjutnya kita akan membuat crash yang di atas lagi dengan ketentuan yang sama. Kita klik lagi garisnya. Oke, seterusnya kita ulang, kemudian kita offset lagi garis yang ini. Nah, lalu kita ubah warna dari garis yang kita buat. Yang pertama ini untuk crash, kemudian kita pilih kayak yang ini, kita ubah jadi warna tuh. Oke, di sini teman-teman bisa mengulang terus tapi berurutan, mulai dari setelah membuat tuh maka akan membuat crash dengan tools project, kemudian setelah membuat crash kita akan membuat tuh dengan tools object. Mohon maaf, bukan objek tapi offset. Nah, kemudian bisa kita ubah warnanya. Begitu seterusnya sampai kita melewati batas dari surface. Kenapa kita harus lewat dari surface? Jadi supaya kita punya desain pit itu bisa berpotongan dengan bagian surface. Oke, teman-teman bisa lanjutkan. Mungkin di sini saya akan percepat videonya untuk pembuatan pit limit, pit desainnya.
Jadi untuk mempermudah kita melihat apakah pit yang kita buat ini sudah melewati surface, kita buat dulu triangle dari data topografi kita atau data surface. Kita pilih ke bagian surface, kemudian kita pilih topo update. Di sini kita bisa kasih surface, kemudian di sini kita copy saja. Kita bisa kasih warna apple green, kemudian kita klik OK. Tunggu, kemudian kita cek apakah sudah ada data surface pada bagian triangle. Nah, di sini kita bisa lihat sudah membuat triangle-nya. Jadi desain kita sisa sedikit lagi, kita angkat, kita lakukan lagi sampai akhir. Itu adalah membuat face yang terakhir. Cek apakah sudah semua garisnya harus. Nah, di sini sudah ada satu garis yang sudah pasti keluar, bagiannya semua itu keluar dari surface. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita ubah dulu warnanya. Ini teman-teman bisa lihat pit yang kita buat secara manual. Kemudian selanjutnya kita akan membuat ram atau hauling rod dari pit design kita. Mungkin saya di sini akan memberi contoh saja. Nah, jadi yang pertama kita pilih dulu di mana titik yang akan kita buat ram. Nah, jadi di sini saya mungkin pilih di bagian sini, kemudian mengarah ke daerah sini. Jadi kita klik line, kemudian kita klik V untuk memunculkan titik, lalu kita pilih klik S. Di sini jika sudah kita tentukan garisnya, kemudian kita klik kanan. Nah, kita pilih pada bagian gradient. Di sini tulis sesuai grade jalan yang teman-teman gunakan. Di sini saya mungkin menggunakan grade jalan itu 12%. Jika sudah menulis 12%, terus kita akan pilih pick element. Nah, kita klik pada crash bagian atasnya. Nah, di sini akan muncul ada dua opsi titik dari garis kita ini. Nah, di sini memaparkan bahwa ada dua titik yang kita punya, dan di sini kemana titik kita atau garis kita akan dituju, titik 1 atau titik 2. Karena mengarah ke bagian kanan, kita pilih nomor 2. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik Q. Selanjutnya kita sudah punya garis untuk dasar dari RAM kita. Saat teman-teman lanjutkan dengan mengklik draw lalu offset. Nah, di sini buat ketentuan lebar jalan teman-teman menyesuaikan. Di sini saya menggunakan 13 meter. Dan klik OK, kita pilih garis RAM, kemudian kita offsetkan ke bagian atas. Sini kita sudah punya base dari RAM kita. Teman-teman bisa cek. Nah, 3D kan. Oke, sudah punya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengubah garis to ini menyesuaikan bentuk dari RAM kita. Kita klik V lagi, kemudian kita pilih ke menu edit, kemudian vertex, lalu insert. Nah, teman-teman bisa klik dari garis to ini. Oke, kemudian arahkan ke bagian bawah dari RAM, kemudian klik S, lalu klik Q. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan titik lagi pada bagian crash di sini. Kita klik garisnya, kemudian kita klik S, kita klik S lagi pada bagian titik di sini, kita klik Q. Nah, teman-teman bisa cek lagi apakah RAM-nya sudah pas. Oke, sini sudah pas.
Nah, untuk memastikan bahwa grade jalan ini 12%, teman-teman bisa klik dulu garis RAM-nya, kemudian klik kanan, pilih ke menu statik. Nah, dilihat di sini pada bagian grade minimum itu 12% dan maksimumnya 12%, artinya nilainya tetap. Nah, jadi begitu cara untuk membuat RAM. Kemudian untuk RAM di bench berikutnya ada sedikit perbedaan cara. Jadi saya buat dulu warnanya. Oke, jadi untuk RAM berikutnya itu kita buat garis bantu. Nah, kita buat garis bantu terlebih dahulu ke bagian sini sebagai contoh. Dan ke sini kita klik Q. Nah, kita lihat berapa elevasi dari crash kita yang di sini, atau teman-teman bisa ngira langsung karena di sini tadi adalah minus 45, jadi naik 10 meter itu berarti jadi minus 35. Nah, teman-teman bisa langsung drag garis ini menjadi minus 35. Oke, jika sudah, teman-teman bisa trim garis bantu ini, klik trim dahulu, kemudian klik garis. Di sini akan muncul menu konfirmasi apakah garis yang kita potong akan menyesuaikan elevasi dari tool yang kita buat. Kita klik OK dan kita pilih antara dua ini. Yang penting nanti ada titik di bagian sini. Saya pilih bagian bawah yang akan saya potong. Oke, kemudian sudah terpotong, lalu klik Escape. Nah, kemudian munculkan kembali tools vertice. Kita klik V, kemudian lagi kita pilih line lagi, kita klik pada garis di sini, kita klik S, klik kanan kembali, kemudian ke menu gradient, masukkan grade jalan sesuai ketentuan teman-teman tadi, lalu klik pick elemen, kita pick pada bagian crash yang atas. Nah, di sini kita lihat lagi, nah, di sini kita akan menuju ke titik yang satu, jadi kita tidak usah kita ubah. Tapi jika teman-teman memilih titik 2, maka akan ada switchback atau putar balik, jadi perlu perhitungan lagi untuk melakukan switchback. Di sini saya ambil contoh, kita mengikuti arah saja, jadi kita pilih yang titik 1, lalu kita klik OK, kemudian Q. Nah, teman-teman bisa sudah menghapus garis bantu ini tadi. Nah, sama seperti sebelumnya, kita pilih ke menu offset lagi, pilih draw, kemudian offset. Kita offset garis tersebut ke bagian luar. Oke, kemudian dari sini kita akan insert lagi titik dari tool yang ada. Kita pilih, kita munculkan dulu menu vertice-nya. Kita pilih garis tool yang akan kita tambah titik. Kita pilih titik di sini, kemudian di sini. Jika sudah selesai, kita klik Q. Pada bagian crash juga kita akan tambah. Klik Q. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat RAM-nya sudah terbentuk. Nah, untuk RAM berikutnya sama dengan cara pembuatan RAM yang kedua. Jadi kita perlu garis bantu, atau jika teman-teman membuat RAM ini dalam bentuk poligon, teman-teman bisa langsung offset ke bagian sini, kemudian ambil garis ketentuan yang ada di sini. Atau bisa mengikuti cara yang sama seperti pembuatan RAM pada bench kedua. Oke, kita cek dulu apakah RAM-nya sudah pas. Nah, di sini sudah terbentuk RAM yang akan kita gunakan. Begitu seterusnya sampai teman-teman membuat RAM pada crash paling atas atau sampai selesai. Jadi di sini saya hanya akan memberikan contoh. Jika sudah melakukan pembuatan RAM sampai selesai, teman-teman bisa matikan menu edit agar tidak terubah lagi desain pit yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, setelah ini kita akan membuat model triangle dari desain pit kita. Oke, kita pilih ke menu model, triangle, kemudian desain. Kita pilih ke bagian desain, pada input kita pilih pit design. Kita buat baru di sini menjadi namanya design. Lalu di sini kita bisa copy ini,
Oke, kita copy ke sini, kemudian kita pilih di sini saya gunakan warna blue. Oke, jika sudah selesai kita klik OK. Nah, di sini akan muncul verifikasi bahwa berhasil kita membuat triangle dari pit design kita. Oke, kita cek. Nah, di sini biasa teman-teman kalau tidak menggunakan boundary untuk pembuatan triangle, maka dia akan muncul titik triangle yang seperti ini. Biasa akan saya rapikan. Kita pilih pada layer triangle-nya, kita lakukan edit, kita klik OK. Oke, selanjutnya akan saya hapus garis atau titik yang keluar dari garis pit design kita. Supaya apa? Ini supaya bentuk dari triangle di pit design kita lebih rapi. Oke, jika sudah selesai, teman-teman select. Di sini saya menggunakan tombol kontrol, kemudian diklik setiap garisnya, tombol kontrol ditahan, kemudian klik garis yang akan kita hapus atau elemen yang akan kita hapus. Kemudian jika sudah terpilih semua, teman-teman bisa delete aja langsung. Oke, jika sudah selesai, kita matikan editnya. Kita munculkan kembali. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi dia mengikuti pit design yang telah kita buat tadi. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat intersection dari surface dan juga pit limit yang telah kita buat tadi. Oke, kita matikan dulu layernya, kemudian coba teman-teman cek kembali apakah pit desainnya sudah melewati surface atau belum. Nah, di sini sudah melewati surface setiap bagian dari pit design yang kita buat. Oke, langsung saja kita klik kanan untuk pembuatan intersection. Kita klik kanan pada terserah mau layer yang mana, tapi kita klik kanan, kemudian kita proses. Nah, di sini akan muncul menu apakah kita mengambil intersection dari menu yang tersedia di atas. Jadi saya akan pilih intersection line. Kemudian di sini pada bagian top ini kita pilih bagian surface. Nah, kemudian pilih topo update. Oke, kemudian tools bottom kita pilih desain yang telah kita buat triangle-nya. Oke, kita pilih. Nah, pada bagian output kita klik kanan dulu pada bagian design file. Klik kanan, kemudian new. Kita buat namanya intersection. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih di sini menu intersection atau design file intersection. Di sini kita buat namanya itu int underscore pit, kemudian underscore lagi top. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi warna dari line intersectionnya nanti. Di sini saya akan pilih apple green, kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul konfirmasi bahwa kita telah berhasil membuat intersection. Nah, kalau di project teman-teman muncul loading seperti ini, untuk menghilangkannya itu bisa klik kanan pada bagian data design, kemudian refresh. Nah, dia akan hilang. Oke, kita buka intersection yang telah dibuat tadi. Nah, jadi ini adalah line intersection yang tadi kita buat, perpotongan antara surface dan juga pit design. Kemudian teman-teman bisa tentukan, pertama-tama kita akan hidupkan dulu menu edit dari line ini. Kita supaya mempermudah perbedaan dari pit line yang sudah tersambung, kita pilih satu garis di sini, kita ubah warnanya menjadi mungkin blue. Saya akan gunakan blue. Nah, karena garis intersection ini harus dalam bentuk poligon karena akan memotong pit yang telah kita buat nanti, jadi kita akan sambungkan terlebih dahulu setiap garis yang ada pada intersection. Caranya, setelah teman-teman sudah mengubah satu warna dari garis ini, kita ke menu connection, cari tools yang connection. Nah,
kita klik terlebih dahulu garis yang sudah kita ubah warnanya, kemudian kita klik garis yang akan kita sambungkan. Nah, jika sudah, untuk berikutnya sama, klik lagi garis yang sudah kita sambungkan, kemudian klik lagi garis berikutnya. Nah, sampai seterusnya, sampai ujung. Oke. Teman-teman bisa sambungkan dulu atau rapikan dulu. Di sini saya lebih baik menyambungkan dulu karena nanti akan mempermudah ketika kita menghapus layer yang atau garis yang tidak kita perlukan. Oke, kita klik dulu, kita sambungkan semua terlebih dahulu. Oke, saya melakukan kesalahan yang sering terjadi. Jadi ketika teman-teman belum selesai mengkonekkan semua garis ini, jangan dulu pencet undo karena dia akan terulang dari awal. Oke, di sini saya ulang lagi. Oke, jadi kita sambungkan dulu setiap garisnya. Jika sudah selesai sampai ujung, kita bisa matikan menu atau tools connect tadi. Kita klik escape saja, kemudian kita pilih select dulu garis yang sudah kita konekkan tadi. Kita pilih ke bagian menu hide selection set. Di sini akan terlihat karena garis awal tadi akan kita hide terlebih dahulu. Di sini ada elemen yang mungkin bisa kita hapus. Nah, jadi teman-teman bisa tahan tombol shift, kemudian klik kiri, ditahan, dan kita seret. Nah, kita select semua garisnya sampai kena. Semua kena, kemudian klik delete karena akan kita hapus. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih lagi ke show hidden element. Nah, di sini garis kita sudah tunggal atau tidak ada garis lain lagi. Nah, selanjutnya itu karena masih banyak sekali vertex dari atau titik dari setiap garis yang kita buat karena perpotongan antara surface dan bit design kita. Nah, untuk merapikan kita bisa langsung pilih ke menu filter tadi, kita pilih ke vertex, kemudian filter, kita isi dengan nilai toleransinya itu 5, kemudian kita klik garis. Nah, di sini sudah berkurang titik-titik dari setiap garis. Oke, selanjutnya kita akan buat garis dari bagian low wall-nya, atau bisa kita sebut nanti bagian crop line. Nah, kita pilih ke bagian menu subcrop.
kemudian kita pilih B subcrop karena kita menggunakan SIM B. Nah, di sini teman-teman bisa copy terlebih dahulu garis subcrop B subcrop ini, klik garisnya, kemudian ke edit, copy, kemudian duplicate. Oke, kita matikan lagi layer B subcrop. Di sini sudah tercopy. Selanjutnya kita itu mengkonekkan antara garis subcrop dengan garis intersection yang telah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa terlebih dahulu merapikan dari garis B subcrop. Ini opsional, apakah teman-teman mau memotong garis intersectionnya atau memotong garis subcropnya. Jadi di sini saya akan potong garis subcrop. Mohon maaf, garis intersectionnya. Jadi kita pilih ke trim to boundary, kita pilih B subcrop terlebih dahulu, kemudian di sini jet-nya kita klik OK, kita pilih garis yang akan kita trim. Sudah melakukan trim, kita bisa escape. Kemudian kita hidupkan tools V. Nah, di sini kita akan hapus bagian yang berlebihan di sini. Nah, di sini kan karena kita tidak ambil, jadi kita hapus. Nah, caranya adalah kita ke menu edit, kemudian vertex, ke delete range. Nah, kita klik titik yang akan kita hapus. Nah, di sini 3 titik ini akan kita hapus, kita klik sekali. Nah, dia akan ke titik yang paling terakhir di sini. Di sini kita bisa langsung konekkan garis B subcrop dengan intersection. Oke, jika sudah melakukan connect, teman-teman bisa escape, kemudian klik kembali garisnya, kita pilih lagi ke menu edit, kita convert ke dalam bentuk polygon. Oke, jika sudah selesai, di sini intersection sudah dalam bentuk polygon. Nah, di sini kita lihat, kita hidupkan dulu menu pit desainnya. Nah, di sini ada bagian intersection yang berlebih. Jadi, kita munculkan terlebih dahulu vertex-nya atau klik V. Nah, kemudian kita ke bagian vertex lagi, kemudian delete range untuk menyesuaikan bentuk dari pit kita. Nah, garis yang di sini berlebihan, kita pilih, kemudian kita hapus titik. Nah, di sini sudah terhapus. Kemudian kita klik escape. Nah, di sini teman-teman sudah selesai untuk membuat intersection. Kita matikan terlebih dahulu tool vertex, kemudian kita matikan juga edit dari intersectionnya ini. Kemudian kita edit pada bagian pit design, kita pilih edit. Nah, untuk memastikan supaya tidak terjadi error, teman-teman copy terlebih dahulu garis intersection ini ke dalam layer pit design. Copy, kita gunakan tools duplicate aja langsung. Oke, jika sudah, matikan layer intersection. Nah, di sini kita akan clip bagian outside dari pit design kita. Pilih ke menu edit, kemudian relimit, lalu pilih menu clipboard. Di sini kita pilih pada delete outside. Jika sudah, kita klik garis intersection. Oke, di sini akan muncul error, tapi ini tidak masalah, kita klik OK saja. Kemudian cancel. Nah, bisa kita lihat di sini pit kita terpotong dengan rapi oleh intersection. Oke, teman-teman bisa langsung hapus intersection ini, atau teman-teman bisa biarkan dulu karena kita selanjutnya akan membuat intersection antara floor dan juga pit design kita. Oke, kita matikan dulu layer editnya pada bagian pit design. Oke, kita matikan. Kemudian kita akan membuat lagi di sini intersection antara pit design dengan floor. Kita klik kanan, kemudian ke bagian proses, kita pilih lagi intersection line. Nah, pada bagian sini top yang kita ubah. Jadi kita pilih ini adalah konstruk dari batu bara kita. Nah, dari sini saya menggunakan SIM B. Jadi kita pilih SIM B floor-nya. Kemudian pada bagian output kita ubah namanya menjadi intersection atau int underscore pit underscore bottom.
Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat. Kita cek terlebih dahulu apakah intersectionnya sudah muncul. Oke, di sini intersectionnya sudah muncul. Nah, pada bagian sini terpotong. Coba kita cek apakah ada perpotongan di situ atau tidak. Kita pilih blur, kemudian kita pilih ke design. Oke, jadi harusnya ada ya garis di sini, tapi karena mungkin error, jadi ini garisnya sama dengan biflur. Jadi karena ini bagian pit bottom, jadi dia tidak muncul. Jadi tidak apa, kita bisa langsung sambungkan aja nanti. Oke, kita edit dulu menu atau layer intersection pit bottomnya. Nah, kita akan connect-kan beberapa garis-garis ini menjadi satu layer. Kita ubah warna dulu salah satu garis. Oke, lalu kita pilih ke menu connect lagi. Kita connect-kan garisnya. Kita klik lagi garis di sini. Kemudian selanjutnya garis yang di sini. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa hide lagi, memastikan bahwa tidak ada elemen lain selain garis tersebut. Di sini masih ada. Kita zoom out, kita select garisnya, kemudian kita delete. Oke, kita klik R, kemudian munculkan lagi garisnya. Kita filter lagi garis intersection ini. Ke menu vertex, kemudian filter dengan toleransi 5. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung potong. Nah, di sini ada garis yang seperti ini, teman-teman bisa gunakan tools vertex, kemudian ke bagian delete range, munculkan dulu titiknya. Nah, kita hapus titik yang seperti ini. Di sini masih ada beberapa yang berlebihan. Hapus. Oke, ini juga kita hapus supaya lebih rapi. Kita cek yang lain apakah masih ada yang double seperti garis itu. Jika sudah dipastikan tidak ada garis yang double, kita bisa escape. Kemudian kita copy lagi layer basic crop ini, dan kita klik, kita edit, kemudian ke bagian copy, kemudian duplicate, ketikkan lagi layer basic crop. Nah, di sini kita akan copy garis ini atau connect garis tersebut dengan intersection kita. Oke, jadi kita akan delete range terlebih dahulu garis dari subcrop yang berlebihan ini. Kemudian kita akan melakukan connect kembali ke bagian. Nah, di sini tadi kita hapus, kita munculkan dulu V-nya, kita hapus lagi delete range. Klik lagi titiknya yang akan kita hapus, kemudian klik. Nah, di sini kita bisa langsung connect-kan antara garis base crop dengan intersection bottom. Oke, kita sudah connect garis, terus kita klik, kemudian kita convert ke dalam bentuk polygon. Oke, jika sudah selesai, maka garis yang di sini akan tertutup. Kemudian kita klik escape. Nah, di sini teman-teman bisa hidupkan lagi menu pit design, kita langsung edit. Kemudian kita hapus dulu garis ini, kita langsung pilih garisnya, kemudian kita delete intersection top tadi. Nah, lalu kita duplicate garis intersection pit bottomnya. Kita pilih edit, kemudian copy, duplicate. Nah, sudah duplicate, matikan layer intersectionnya, kemudian kita pilih lagi ke menu relimit, kemudian clipboard. Di sini teman-teman pilih ke bagian delete inside. Oke, kita klik garis intersectionnya. Jika sudah, kita klik OK saja, kemudian cancel kembali. Nah, di sini sudah terpotong pada bagian dalam pit kita. Oke, kemudian kita akan membuat
pit floor. Jadi pit desain kita bisa kita anggap sudah terpotong semua. Ini kita hapus dulu garisnya. Oke, kita menunjukkan dulu menu edit. Oke, kita matikan dulu. Kita pilih menu edit. Design file, design missing access or no written access. Oke, delete lagi. Klik garisnya, kemudian delete. Nah, kita akan membuat bagian pit floor lagi. Kita buat desain layer baru, kemudian kita tulis pit underscore floor. Klik OK. Kita hidupkan menu edit pada bagian pit floor. Kemudian kita akan copy bagian construct bay floor di sini. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita klik kanan, kemudian copy. Di sini kita pilih outputnya ke bagian desain. Kita pilih bagian layer pit floor. Kita klik OK. Kemudian kita matikan dulu bay floor karena sudah selesai. Nah, selanjutnya kita copy lagi intersection pit bottomnya. Oke. Atau bisa kita hidupkan, pilih garisnya, kemudian kita duplicate. Oke, klik OK, matikan dulu. Jika sudah tercopy, nah kita ke menu edit lagi, kemudian relimit, clipboard, kemudian ke bagian outside, delete outside. Nah, kita klik garis intersection untuk memotong bagian pit floor. Oke, jika sudah terpotong, kita klik cancel. Kita lihat, jadi garisnya sudah terpotong. Kemudian kita pilih lagi ke menu edit pit design. Kita copy intersection pit topnya. Ini kita copy ke dalam pit design. Copy, kita duplicate. Oke, matikan. Nah, jadi di sini pit design kita bisa kita anggap selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan surface atau kontur untuk menyatukan dengan pit design kita. Oke, di sini kita pilih topo update yang akan kita edit. Oke, kemudian hidupkan menu intersection. Kita pilih intersection pit top, kemudian ke menu edit, relimit, dan clipboard, kemudian delete inside. Nah, teman-teman bisa langsung klik saja garisnya. Kita klik OK saja. Kita tunggu dia melakukan pemotongan. Oke, jika sudah selesai, kita bisa matikan lagi layer intersection. Ya. Kemudian kita hidupkan pit design, kemudian pit floor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pit kita sudah masuk dalam menyatu dengan topografi. Nah, selanjutnya kita akan membuat triangle dari desain yang kita buat ini. Oke, kita matikan dulu layer top update. Kemudian kita hide terlebih dahulu. Sini kita pilih menu model, kemudian triangle, ke bagian desain lagi. Kita pilih desain. Di sini kita klik dulu garis titik 3 ini. Atau menu titik 3 tersebut kita pilih kita select pit design, kemudian tahan pada bagian sheet, kita pilih ke pit floor. Nah, kemudian kita apply. Jadi ada dua elemen yang kita pilih. Kemudian di sini tidak usah diubah, namun pada bagian polygon domains kita pilih ke intersection. Atau desain juga bisa, tapi kita pick terlebih dahulu elemennya. Oke, klik kanan pada bagian sini. Oke, kita klik. Kita pick garis intersection atau boundary terluar. Jika sudah selesai, di sini kita bisa pilih ke menu yes. Nah, perbedaan antara yes dan no atau inklusi yes no ini, jika kita memilih menu yes, dia akan membuat triangle pada bagian dalam boundary. Kemudian kalau no, dia akan membuat triangle pada bagian luar boundary. Di sini karena kita akan membuat pada bagian dalam boundary desain kita pilih yes, kemudian kita klik OK.
Triangle datanya selesai, kita cek apakah sudah masuk ke dalam layer desain triangle. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah masuk dalam bentuk triangle. Kemudian klik R, matikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat triangle dari topo update kita. Kita bisa hidupkan lagi intersection topnya. Nah, jadi dua di sini dihidup, intersection fit top dan juga topo update. Kita pilih lagi ke menu triangle, kemudian desain. Di sini teman-teman ubah dulu ke bagian surface, kemudian pilih topo update. Di sini juga kita pilih ke surface. Di sini kita klik, kita beri nama topo underscore fit. Kita pilih ke apple green. Kemudian di sini kita ubah ke intersection. Di sini kita klik atau kita pick terlebih dahulu boundary-nya. Nah, kita pick boundary terluarnya. Kemudian di sini karena kita akan membuat bagian luar triangle-nya, jadi kita pilih yang no. Kemudian klik OK. Kita tunggu datanya selesai. Kita cek apakah datanya sudah terbuat. Kita pilih ke bagian surface. Nah, jika belum muncul, kita klik sekali dulu pada bagian surface, kemudian topo fit sudah muncul. Kita cek. Nah, di sini triangle fit kita sudah terbuat, namun pada bagian tengahnya kosong karena kita gunakan polygon domain tadi. Kita bisa hidupkan fit design kita. Nah, di sini kita matikan dulu layer ini, kemudian intersectionnya juga kita matikan. Nah, di sini ada sedikit error. Di sini ada bagian triangle yang terpotong oleh kita menggunakan domain tadi. Teman-teman, jika untuk menghindari error seperti ini, teman-teman bisa melakukan pengulangan projectnya atau pengulangan pembuatan triangle-nya. Teman-teman bisa cek di sini fit design kita sudah selesai. Selanjutnya kita cek lagi apakah sudah betul-betul selesai dari pembuatan fit kita. Kita hidupkan topo update, kemudian kita balik lagi desain, kemudian fit. Nah, di sini sudah selesai kita buat fit design dengan cara manual. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.